intens dari kedua pemain ini. Wow, luar biasa, Pak. Usaha pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung untuk mencapai babak final Malaysia Open 2024 yang mulai pekan besok bakalan berjalan berat. Kompetisi yang berlevel Super 1000 BWF itu dimulai pada 9 hingga 14 Januari 2024 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Gregoria adalah satu dari dua tunggal putri Indonesia yang ikut main di ajang ini. Dari hasil undian, Gregoria masuk dalam unggulan ketujuh. Dia berada di setengah bagian bawah bersama tiga unggulan lainnya, yakni duo Cina Chen Yufei, 2, dan He Bingjiao, 6, serta tunggal Chinese Taipei, Tai Zuiying, 4. Pada babak pertama, Gregoria akan berhadapan dengan tunggal putri Jepang, Natsuki Nidaira. Ini akan menjadi pertemuan kompetitif kedua buat kedua nama tersebut. Sebelumnya mereka pernah bentrok di ajang SCG Badminton Asia Junior Championships 2016. Ketika itu, Gregoria sukses keluar sebagai pemenang setelah laga sengit rubber game. Jika berhasil melewati babak pertama dan kedua maka Gregoria berpeluang besar bersua Chen Yufei di perempat final. Ini akan menjadi tantangan serius buat Gregoria. Di atas kertas, Gregoria dan Chen Yufei tercatat sudah berhadapan sebanyak 10 kali. Dari jumlah itu, wakil Cina memimpin rekor menang kalah 7-3. Meski demikian, Gregoria menang dalam bentrok terakhir di final Kumamoto Masters Japan pada November 2023. Ketika itu, atlet kelahiran Wonogiri tersebut menang 2 game langsung untuk mengunci gelar Super 500 pertama dalam karirnya. Seandainya mampu tembus ke babak semifinal maka Gregoria berpeluang besar bersua antara Tai Zuiying atau He Bingjiao. Secara head-to-head, lagi-lagi Gregoria masih kalah dengan kedua nama itu. Dengan He Bingjiao, Gregoria tercatat sudah bentrok 6 kali. Dari jumlah tersebut atlet juara dunia junior 2017 itu menang 2 kali dan sisanya ia harus mengakui keunggulan lawan. Sementara itu, rekor pertemuan dengan Tai Zuiying jauh lebih buruk, yakni total 9 kali bentrok. Gregoria tercatat belum pernah menang. Itu termasuk kekalahan terbaru di babak grup BWF World Tour Finals 2023. Selain Gregoria, Indonesia juga mengirim Putri Kusumawardhani ke ajang ini. Pada babak pertama putri bersua unggulan ke-8 Cina, Han Yu. Dia juga memiliki kans bertemu An Xiang jika bisa melangkah ke perempat final. Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan atau akrab disapa sebagai Teda Diaz, akan segera turun bertanding di Petronas Malaysia Open 2024. Mulai bergulir pekan depan, Teda Diaz akan hadapi lawan sengit asal Jepang, Akira Koga Taichi Saito di babak awal. Petronas Malaysia Open merupakan BWF World Tour dengan kelas Super 1000. Tahun ini, Malaysia Open akan bergulir mulai Selasa 9 Januari 2024 hingga Minggu 14 Januari 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai salah satu pebulu tangkis senior di bulu tangkis internasional, Teda Diaz masih bersaing sengit di tahun 2024 ini. Malaysia Open menjadi laga pembuka di tahun 2024 dan Teda Diaz akan langsung berhadapan dengan ganda putra unggulan Jepang, Akira Koga Taichi Saito. Melansir dari Badminton 4U, catatan head-to-head untuk Teda Diaz dan Koga Saito adalah 2-0, keunggulan untuk ganda putra Indonesia. Pertemuan perdana keduanya saat babak awal 32 besar Yonex All England Open 2020. Selanjutnya, mereka bertemu lagi di Daihatsu Indonesia Masters 2023. Dalam dua pertemuan tersebut, kemenangan berhasil diraih oleh Teda Diaz dengan rubber game. Secara peringkat, saat ini Teda Diaz dan Koga Saito sangatlah berada berdekatan. Teda Diaz menempati peringkat 13 dunia, Koga Saito di peringkat 14 dunia. Pelatih tunggal putri Cina, Luo Yigang memasukkan nama wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dalam jajaran lawan yang wajib diwaspadai anak didiknya. Belakangan sang pelatih menyoroti beberapa tunggal putri yang membahayakan anak didiknya. An Xiang, Akane Yamaguchi, Tai Zuiying, Carolina Marin memang sering merepotkan tunggal putri Cina. Luo juga mewanti-wanti anak didiknya soal kemungkinan dapat perlawanan sengit dari pebulu tangkis muda salah satunya Gregoria.
Pebulu tangkis asal Wonogiri ini memang sempat jadi mimpi buruk jagoan negeri tirai bambu, Chen Yufei. Keduanya bertemu pada partai puncak Kumamoto Masters 2023, bulan November kemarin. Pertandingan berjalan cukup singkat yakni, 40 menit saja. Gregoria langsung mengunci game pertama dengan kemenangan telak 21-12. Pada game kedua, dominasi wakil merah putih tetap tak tergoyahkan. Hujan 10 poin beruntun membuatnya menang 21-12. Hasil ini membuat rekor head-to-head mereka jadi 3-7. Terlepas dari hal itu, negeri tirai bambu kini sedang menatap ke arah Olimpiade Paris 2024. Gacoan mereka masih dipegang oleh Chen yang menduduki peringkat ketiga dunia. Rapor bagus diberikan Luo kepada wanita berusia 25 tahun tersebut. Performa pebulu tangkis kelahiran Hangzhou ini memang masuk kategori spesial. Dia mampu menggondol 4 gelar juara dan 17 runner-up. Sayang, Chen gagal bersinar pada BWF World Tour Finals 2023. Tampil solid di babak grup, langkahnya terhenti pada babak semifinal. Adalah Carolina Marin yang membukakan pintu keluar baginya. Tunggal putri Spanyol itu menang dalam pertarungan panjang lebih dari 1 jam dengan skor akhir, 25, 23 dan 24, 22. Selain itu, wakil Cina lainnya, Han Yu juga mendapatkan pujian dari sang pelatih. Raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen edarkan sinyal berbahaya jelang manggung di Malaysia Open 2024. Kejuaraan Super 1000 itu rencananya bakal dimulai 9 Januari nanti. Pada pertandingan pertama, wakil Denmark ini berhadapan dengan Loh Kin Yu. Axelsen punya rekor yang bagus saat bertemu wakil Singapura tersebut. Dia tercatat menang 7 kali dari 9 total pertandingan mereka. Pertemuan terakhir dua tunggal putra ini terjadi pada China Open 2023, bulan September kemarin. Loh harus gigit jadi dalam pertandingan yang berlangsung 2 game tersebut. Kalah 17-21, juara dunia 2021 itu melakukan perlawanan terbaiknya dan memaksakan DUC. Sayang, si Raja bulu tangkis masih terlalu kuat untuknya. Jelang pertemuan ke-10 mereka di Malaysia Open 2024, sebuah sinyal bahaya dilontarkan Axelsen. Dia mengeklaim dirinya masih belum dalam keadaan terbaiknya. Pria berusia 30 tahun ini menyebut persiapannya kerap tak sempurna karena harus bergelut dengan cedera. Hal itu yang lantas akan dia gembleng pada tahun 2024 termasuk kejuaraan di Bukit Jalil besok. Melihat 3 tahun terakhir, maka persiapan bagus saya hanya menjelang Olimpiade Tokyo dan setelah Asian Games 2021, tukasnya.